Nah, sip. Oke, kita mulai. Selamat pagi buat yang baru bergabung. Selama kurang lebih 60 sampai 60 sampai 90 menit mudah-mudahan mudah-mudahan eh, nggak nggak lama-lama lah. Kita akan bahas tentang saham dan tentang apa aja sih kurang lebih yang harus diketahui kalau kita mau mulai atau mau berinvestasi saham. Kemudian yang pertama kita bahas adalah kenapa kita perlu investasi. Mungkin itu ya. Umumnya sih orang perlu investasi dan ini sebenarnya udah banyak sekali dibahas juga. Orang perlu investasi alasannya jelas rata-rata empat hal ini pasti muncul. Eh, apa namanya alasan pertama untuk ngimbangin inflasi karena kita tahu di zaman-zaman sekarang ini inflasi naik tapi eh, income jarang yang ikut naik. Jadi salah satu opsinya adalah kita menata income-nya, kita salah satunya investasi di beberapa pilihan 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 apa namanya instrumen investasi supaya kita bisa dapat eh, ngimbangin inflasi. Jelas kita bisa ngimbangin inflasi kalau kita dapat penghasilan tambahan. Jadi dua hal ini akan selalu berkaitan. Dan ada juga yang berinvestasi karena untuk bukan karena sih tujuannya untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya kah, untuk cucu bisa juga menyiapkan dana pendidikan. Biasanya dimulai ada yang mulai eh, dari sejak dalam kandungan sebelum lahir, ada yang mulai sudah lahir baru mulai gitu. Ada nggak ada yang salah, nggak ada salahnya, tinggal menyesuaikan dengan profilnya masing-masing. Yang berikutnya ada yang berinvestasi untuk menyiapkan dana pensiun di kemudian hari ketika sudah usia lanjut atau usia sudah nggak produktif. Itu juga umum di umum digunakan sebagai tujuan orang-orang untuk berinvestasi dan rasanya wajar eh, karena kita nggak pernah tahu masa depan, kita juga nggak bisa balik ke belakang. Yang kita bisa lakukan adalah nyiapin yang kita nggak tahu di depan itu kita siapin di sekarang kan gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kita siapkan investasi di beberapa instrumen investasi supaya ntar bisa enak di masa yang akan datang gitu. Dan kemudian instrumen investasi ada banyak sebenarnya, ada yang dari sektor real sampai sektor keuangan, sektor finansial. Sektor real itu properti bisa, banyak yang orang-orang yang jauh lebih senior daripada saya itu banyak yang apa terutama yang tinggalnya nggak di kota-kota besar ya itu hampir pasti sih milihnya itu tanah misalnya nggak ada salahnya nggak ada salahnya karena memang tanah bisa ditingkatkan nilai nilai apa namanya nilai asetnya misalnya dari sebidang tanah dijadikan tanah pertanian itu nilainya sudah meningkat karena sudah bisa menghasilkan atau dari sebidang tanah dibangun hunian, dibangun apartemen atau hunian atau rumah itu juga sudah meningkat nilainya karena ada nilai tambah yang dimasukkan ke situ atau sekedar dibiarin aja tanahnya eh, dengan beranggapan nanti di tahun-tahun ke depan harganya juga naik. Harga naiknya itu ya emang harga naik bukan tapi cenderung apa ya harga naik tapi orang kalau orang kampung bilang itu karena nggak ada pasarnya, jadi kalau misalnya mau jual beli agak susah. Nah, oleh karena itu, kalau saya pribadi ya, instrumen investasi yang saya pilih, yang pertama itu emas. Bapak Ibu pasti tahu emas, emas batangan kan ya, emas LM. Suara hilang, serius hilang, saya hilang, suara hilang, serius hilang nih.
Aman. Ya. Oke, lanjut. Saya tadi cerita apa ya? Oh ya, saya cerita kalau saya pribadi, pertama instrumen investasi yang saya pilih itu emas. Meskipun emas sebenarnya bukan alat atau instrumen investasi ya, itu adalah alat untuk hedging atau lindung lindung nilai dari nilai uang kita sekarang. Sedikit cerita, beberapa tahun yang lalu saya ngumpulin kepingan LM, kepingan LM nggak gede, sebesar ya 5 atau 10 gram kalau ada rezeki belinya yang 10 gram. 2 atau 3 bulan sekali saya beli dari, kalau nggak salah, 2018 akhir atau 2019 awal gitu ya. Saya mulai ngumpulin, 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 ngumpulin. Yang akhirnya si emas itu singkat cerita bisa saya gunakan misalnya buat eh, nambahin beli rumah, misalnya kayak gitu. Karena kalau misalnya saya ngumpulin uangnya, nggak kekejar itu buat nambahin beli rumah juga. Karena kita tahu uang uang senilai nggak usah gede-gede lah ya. Uang 5.000 beberapa atau 10.000 beberapa tahun yang lalu, tahun 2018 misalnya, dengan sekarang pun nilainya sudah sedikit banyak bergeser, gitu ya. Bergesernya bukan ke atas tapi ke bawah. Nah, instrumen investasi yang saya pilih berikutnya adalah saham. Kenapa saham? Karena eh, untuk jangka panjang, untuk jangka panjang, growth-nya saham itu sangat menarik ya. Kita lihatlah dari sini, dari data di sini yang saya ambil dari tahun 2003 sih, kurang lebih 2003 2004 sampai sekarang cenderung cenderung naik ini si IHSG, dan returnnya di atas gold yang kita tahu beberapa tahun belakangan ini, 1 2 tahun terakhir ya, gold belakangan ini rally, dan itu sangat menggiurkan. Itu sangat-sangat menguntungkan si rally-nya gold buat yang bisa nangkep momennya. Dan dengan USD terhadap rupiah. Karena ada orang-orang yang memilih untuk nabung dolar itu ada, dan nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya, apalagi kalau misalnya memang butuh si dolarnya ya. Nah, di sini dari perbandingan tiga instrumen investasi ini, di instrumen di instrumen investasi di pasar pasar keuangan atau di pasar modal maksud saya itu, si saham yang menurut saya paling menarik. Returnnya paling menjanjikan meskipun ada konsekuensinya juga, yaitu risikonya juga paling besar. Kita lihat di sini ya, eh, apa fluktuasi pergerakan si IHSG ini di tahun 2008 waktu itu krisis subprime mortgage ambles, lumayan nih amblesnya. Meskipun sanggup pulih. Kemudian di sini turun ambles lumayan dalam. Ini dalam lagi sampai hampir nyentuh lowest di beberapa tahun sebelumnya. Dan di sini di 2020 kemarin terakhir waktu pandemi COVID-19. Meskipun IHSG sempat terpukul-terpukul kayak gini, turun-turun lumayan. Ujung-ujungnya dan masih masih banyak yang percaya, maksud maksud saya, kalau market atau market saham terutama di Indonesia itu masih menjanjikan, dan ini juga terbukti IHSG mampu beberapa hari yang lalu bikin high baru, bikin all time high. Oleh karena itu kenapa ini si market saham itu masih ya masih dalam tanda kutip menjanjikan, masih bisa menjanjikan return yang bagus ya, dengan catatan atau dengan hal yang harus digarisbawahi, kalau risikonya juga paling besar. Nah, untuk itu, karena di market saham ini eh, high risk, apa namanya, risikonya tinggi, tapi juga ada apa namanya, peluang returnnya tinggi, dan juga mengandung risiko yang tinggi juga. Maka dari itu kami mengadakan kampus cuan. Kami mengadakan kampus cuan berseri dari yang paling basic sampai ke yang
expert. Yang paling basic nanti kami adakan tanggal 26, 27, 28 November ya. 28, 26, 27, 28 November dan ini akan fokus ngebahas tentang analisa teknikal. Tipis-tipis tentang saham dan fundamentalnya kita akan bahas di pre-class. Ah, agak sariawan jadi agak susah ngomongnya ya. Mohon maaf. Jadi nanti tanggal 26, 27, 28 itu webinarnya via Zoom online. Kurang lebih dimulai bukan kurang lebih, jam 20.00 sampai kurang lebih jam 21.30 sampai 22. Maksimal maksimal 2 jam maksudnya ini. Harusnya sih nggak nyampe 2 jam udah selesai. Karena kalau 2 jam belum selesai, saya rasa nggak efektif ya. Itu. Kemudian yang berminat silahkan daftar. Link pendaftarannya bisa langsung scan barcode ini nih. Kalau sekarang lagi online di PC silahkan scan barcode ini. Kemudian atau ketik bit.ly/kampus cuan basic. Itu akan nanti akan diarahkan ke halaman pendaftarannya. Murah aja, nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000 dapat webinar 3 hari. 26, 27, 28 November 2020. Kok ini 2025? 2024 maksudnya. Mohon maaf, typo ya. 2024 maksudnya guys, bukan 2025 ya. Nah, kurang lebih yang akan dipelajari di eh, webinar nanti, ya namanya basic analisa teknikal ya. Menu wajibnya hampir pasti ada do teori karena ini teori dasarnya lah. Ada teori terus kita akan belajar bagi yang belum sama sekali tahu tentang analisa teknikal, baca chart harga, analisa harga. Nah, kita juga akan belajar mengkonstruksi grafik. Maksudnya ini kita kenalan dengan grafik harganya dan sekaligus praktek dengan charting toolsnya. Charting toolsnya nanti ada kita pakai trading view aja yang umum hampir pasti semua peserta nanti bisa pakai gitu ya. Kemudian analisa kecenderungan pergerakan harga atau analisa tren. Nanti kita akan belajar analisa tren dan reversal atau pembalikan arah tren itu sendiri. Dan support resisten, di mana kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya kita beli di mana, jualan di mana, ya jawaban singkatnya kalau beli di dekat atau di area support, kalau jualannya di dekat atau di area resisten. Tapi bagaimana mengidentifikasinya, bagaimana menandainya, dan bagaimana cara pakainya, nanti akan dibahas di webinar tanggal 26, 27, 28. Kemudian kita akan juga bahas tentang chart pattern. Jadi grafik harga yang sepertinya bergerak acak itu sebenarnya dia nggak bergerak acak. Dia ada kecenderungan arah pergerakan harganya dan ada pola-pola pergerakan harganya. Itu akan kita pelajari dan pola-pola itu berulang. Jadi nggak sekali pakai selesai, tapi masih bisa dipakai terus-terusan. Misalnya kalau ada dua puncak, dua harga naik, terus di sini ada ketemu high turun, terus di sini harga naik lagi, ini ketemu puncak sebelumnya, terus harga turun. Nah, ini ada pola seperti ini. Berikutnya kalau misalnya harga break low sebelumnya, apa yang akan terjadi secara statistik. Nah, itu nanti akan dijelaskan. Ini namanya pola double top dan sebagainya dan target teoritisnya dari pola-pola seperti ini juga ada dan bisa dijelaskan, ada statistiknya. Itu. Kemudian kita juga akan belajar tentang candlestick dasar. Kenapa dasar? Karena sebenarnya candlestick itu atau ilmu candlestick itu sudah masuk ke spesialisasi sih ya. Nanti di level setelah basic apa berarti ya? Intermediate ya. Di intermediate akan ada pembahasan yang lebih mendalam tentang candlestick. Itu ya pola-pola kalau ini candlestick dasar berarti tentang bentuk candlestick itu seperti apa, terus eh, eh, apa aja yang diperhatiin dalam si candle itu dan pola-pola dasar di candlestick itu yang sering muncul biasanya seperti apa. Itu ya. Kemudian nggak ketinggalan indikator teknikal. Misalnya ada Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang buka chart terus
banyak garis atau ada garis-garis seperti cacing gitu ya, eh, yang ngebaringin si candle yang kadang berada di bawah candlenya, kadang di atas candlenya. Nah, itu namanya indikator moving average. Atau mungkin ada yang pernah dengar atau pernah pakai stochastic oscillator, RSI, Relative Strength Index. Nah, itu cara pakainya gimana nanti juga akan dijelaskan di apa ini webinar, gitu ya. Pengajarnya nanti ada dua. Yang pertama Mas Bern, ini fotonya udah dipajang. Mas Bern. Yang kedua ada saya. Nah, sekarang kenalan dulu sama saya. Tadi kan belum kenalannya. Buat yang belum kenal, nama saya Evan. Saya di Cuan Community sebagai analis. Cuan Community itu sendiri adalah eh, komunitas ya. Saya mau bilang komunitas, susah bener. Komunitas investor dan trader di bawah naungan Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot, Jakarta. Dan jelas WPPE saya terdaftar di JUC Sekuritas eh, JUC Sekuritas ya benar. BPBI saya terdaftar di Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saya ngantornya di JUC Sekuritas Cabang Darmo ke Jakarta. Nomor WA saya ini atau juga bisa hubungi saya di yang kemarin ngeblas ya. Alasan saya nggak pakai nomor WA ini, pakai nomor WA yang satunya yang kemarin buat ngeblas adalah kalau misalnya ada yang nge-report dan WA saya di blok, ini WA utama saya masih tetap bisa saya gunakan. Gitu ya. Nah, Telegram saya @evan_yh bisa dicari di situ. Instagram Evan 19 underscore 19. Lanjut ya. Tujuan kami mengadakan atau ya mengadakan webinar, mengadakan kampus cuan dari level basic sampai expert, nggak lain itu ya supaya eh, selain kita kita sebagai teman belajar, tujuan lainnya itu adalah bukan tujuan lainnya sih, tujuan utamanya adalah supaya yang tadinya itu nggak ngerti atau nggak tahu tentang saham dan punya minat, kemudian minat untuk trading atau bahkan investasi gitu ya, bisa jadi trader retail, terutama trader retail sih, kita semua ini hampir pasti semuanya trader retail lah. Bisa jadi trader retail yang profitable, kemudian mandiri, dan yang paling utama adalah konsisten. Kalau profitable bisa dicari dengan cara lain, misalnya kita gabung dengan apa room room berbayar atau komunitas berbayar yang memang sinyalnya ciamik sekali gitu ya. Itu eh, peluang profitable-nya ada, tapi kita jadi nggak bisa mandiri, kita jadi ketergantungan. Harapan saya itu Bapak Ibu yang misalnya dari awalnya itu eh, nggak tahu atau nggak bisa analisa saham, jadi bisa analisa mandiri. Jadi bisa, jadi nggak gampang termakan pom-poman eh, oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab gitu ya. Jadi nggak makan kena makan nggak gampang kena makan eh, pom-pom. Nah, untuk menuju ke sana, hal yang harus ditanamkan dulu itu adalah mindset yang benar. Jadi eh, nyaham, trading saham atau investasi saham itu bukan cuman profit loss, menang kalah. Ujung-ujungnya memang kita cari profit, cari cuan, tradingnya pengen yang probabilitas win rate-nya tinggi gitu ya. Cuman untuk menuju ke sana ada eh, ada satu pondasi yang harus dibangun terlebih dahulu. Kalau kita pikiran awalnya udah pokoknya kalau nggak menang ya kalah. Sampai kapan juga kalau nggak menang ya kalah. Nantinya juga kita akan memperlakukan si trading saham ini sebagai tanda kutip bisa jadi judi gitu ya. Padahal kita bisa lihat si emitennya, ini emiten bagus atau enggak, layak dibeli atau enggak misalnya. Kalau misalnya apalagi untuk investasi ya, ini emiten layak dibeli atau enggak. Kalau mindsetnya udah judi, sampai kapanpun akan susah dibelokin gitu ya.
Baru kemudian kita bangun knowledge-nya, kita isi knowledge-nya, apa aja yang perlu diketahui saham itu ini loh. Kemudian yang hal-hal yang perlu diketahui untuk jadi investor atau bahkan trader saham itu ini dan itu. Kemudian strateginya apa yang cocok. Nah, strategi yang apa yang cocok itu kalau mindsetnya nggak bener, nggak akan nggak akan tepat milihnya. Gitu loh maksudnya. Kemudian baru ke latihan. Nah, kita di sini di kampus Cuan itu selain kita sharing, kita juga jadi teman belajar. Enaknya kalau misalnya ikut pelatihan atau webinar atau workshop-workshop seperti itu yang ada komunitasnya itu, Bapak Ibu jadi ada teman untuk berlatih, bisa nanya. Latihan sendiri bisa nggak? Bisa. Saya dulu pernah latihan sendiri. eh, nggak ada temen yang ngajarin, nggak ada apa sih ya, nggak ada temen diskusi lah ya. Bisa nggak? Bisa sih bisa aja. Apalagi sekarang banyak YouTube gitu ya, banyak maksudnya akses informasi jauh lebih susah. Dulu di beberapa tahun yang lalu 2012 saya mulai itu akses informasi nggak segampang sekarang. Apalagi saya di daerah ya. Jawa Timur itu masih agak tanda kutip agak susah cari-cari informasi. Itu berasa susahnya. Harus cari buku. Kita hunting waktu itu saya di Malang, cari buku di mana ya, Gramedia. Kalau misalnya wah kok mahal ya, cari yang tanda kutip bajakan. Jangan ditiru. Kayak gitu baca buku sampai saya sempat pinjem buku teman saya fotokopi dijilid gitu, sempat itu. Serius. Kemudian baru kalau udah dapat semuanya kita bisa urutkan mindsetnya bener, eh, knowledge-nya udah keisi, kemudian latihannya udah udah rajin lah ya. Kalau latihan ini jangan lupa bikin jurnal dan dicatat. Kemudian nantinya akan kebentuk habit yang benar juga, yang menghasilkan si Porto itu profitable. eh untuk kelas ada rekaman dan komunitasnya. Untuk kelas ada eh, rekamannya ada. Komunitasnya bisa langsung nanya-nanya di Cuan Community. Untuk yang level basic ini bisa langsung di Cuan Community ya. Situ bisa langsung ngobrol-ngobrol atau di room nasabah JOC dan Mogot buat yang kalau misalnya di Cuan Community itu roomnya dirasa apa sih anggotanya banyak banget itu ya. Ngobrol di JOC dan Mogot, room JOC dan Mogot juga bisa di situ. Gitu ya. Kenapa tiga hal ini penting? Kenapa yang paling atas itu mindset? Bapak Ibu pasti tahu gunung es. Nah, gunung es, kalau kita lihat kasat mata, saya sih belum pernah lihat langsung gunung es ya, lihatnya cuma di YouTube, di gambar. Tapi yang ada di YouTube itu, yang kelihatan gunungnya dari permukaan, itu bisa kita kita ibaratkan kita lihat Porto teman-teman kita gitu ya, teman-teman Bapak Ibu kalau misalnya udah ada yang nyaham, wah Portonya bagus ya, banyak yang hijau atau ada yang hijau, ada yang merah, terus dia cerita cuan gitu ya, terus dia cerita caranya gini loh, strateginya A B C D E gitu ya, beli itu kalau misalnya koreksi terus nyampe support baru dibeli, itu strategi dan ternyata dalam komposisi keberhasilan eh, seorang trader, strategi itu porsinya menepati porsi yang paling sedikit tanpa didukung money management, strategi itu nggak terlalu bekerja dengan baik. Kalau misalnya kita nggak ngerti dengan money management, kalaupun ada orang yang beli atau transaksinya emang gebuk-gebukan ya, misal modal 10 juta, ya 10 jutanya itu dia transaksikan habis-habisan gitu ya. Kalau cuan bisa belibet, kalau loss bisa habis. Tapi dia ngerti atau dia sadar betul kalau 10 juta itu habis, dia akan top up lagi dengan dana yang sama misalnya, dan itu memang cara dia, itu sah. Itu memang cara dia ngatur duitnya. Tapi ada yang gebuk-gebukan, all in belinya, cukupnya beli apa dananya ada 10 juta. Kemudian ada fasilitas hutang bisa beli atau belanja sampai 30 juta, dia beliin langsung semuanya 30 juta, tapi nggak ngerti apa yang dilakukan, nggak ngerti eh, dia melakukan apa, money management yang diterapkan kayak gimana.
Ujung-ujungnya ternyata saham yang dibeli nggak naik malah turun dan harus cut loss. Dan cut loss-nya otomatis karena dia belinya pakai hutang, ketika dia mengalami loss, otomatis loss-nya juga berlipat-lipat ya karena ada fasilitas hutang atau modalnya dilipetin dengan fasilitas hutang itu tadi. Dan itu kalau nggak tahu bahaya gitu ya. Kalau nggak sadar dan nggak tahu bahaya. Makanya ada ungkapan risk come from not knowing what you are doing. Jadi risiko itu datang karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita lakukan. Itulah kenapa money management itu penting. Dan ternyata dari gunung es yang kelihatan megah di permukaan itu, ada penopangnya yang nggak kelihatan, yang ternyata jauh lebih gede daripada gunung es yang kelihatan. Nah, disitulah si psikologi masing-masing trader atau investor itu berperan. Psikologi masing-masing investor atau trader itu nggak ujuk-ujuk muncul, ah pokoknya yakin gitu, enggak juga. Awal bilang beli pokoknya yakin juga nantinya akan goyah kalau misalnya beli di harga 1.000 terus nggak tahu alasannya gimana pokoknya yakin bisa naik sampai 2.000 beli lah all in semua duit-duitnya dimasukin semua terus turun tuh sampai 800 goyang pasti pokoknya yakinnya pasti sedikit banyak akan hilang. Akan beda cerita kalau dia tahu apa yang dia lakukan. Eh, dengan begitu berarti psikologisnya akan jauh lebih tenang ya. Psikologis akan jauh lebih tenang kalau dia tahu misalnya yang dia beli itu apa sih, kemudian sifat-sifat misalnya sifat asetnya itu gimana, misalnya dia biasa trading saham gitu ya, terus coba trading forex atau gold atau komoditi atau futures. Bentar lagi apalagi ada bukan bentar lagi sih, udah mulai dibuka ya single stock futures. Sengaja nggak saya bahas di sini biar nggak bingung. Itu mirip dengan si forex mekanismenya. Itu kalau kita nggak tahu itu barang macam apa dan asal beli, ujung-ujungnya kalau duit kita berkurang, kita nyalahin misalnya, ah ini penipuan nih, duit saya berkurang, gitu. Kayak karena muncul seperti itu nggak sedikit ya, karena udah banyak yang muncul seperti itu tuh. Jadi kita perlu memperkuat atau membangun fondasi ini nih, yang nggak kelihatan itu perlu dibangun. Ngebangunnya ada dua cara. Yang pertama, pakai modal. Yang kedua, modal belajar. Yang modal kedua ini lebih disarankan, tapi banyak yang mengabaikan. Banyak yang mengabaikan karena memang nggak terlalu langsung terlihat berdampak ke masing-masing trader. Yang modal pertama pakai modal itu, yang pakai modal itu banyak dilakukan. Maksudnya pakai modal itu ya coba-coba aja terus strategi dan money management yang beredar di YouTube kayak di mana-mana pun itu ya. Coba-cobain, coba gagal, coba lagi yang baru, gagal, coba lagi yang baru, gagal, coba lagi yang baru gitu terus. Lama-lama akan ketemu dengan strategi dan eh, ya money management yang sesuai dengan risk profile-nya masing-masing. Dan itu kalau dihitung gagalnya berapa kali, itu modal tuh, modal belajar. Itu maksudnya, pakai modal. Ada yang kita modal belajar aja, kita eh, belajar dari pengalaman orang. Karena pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Di situ di kata-kata itu nggak ditambahin sih ya. Lupa nambahin kali. Pengalaman orang lain adalah guru yang paling baik. Kalau pengalaman sendiri kan kita eh, makan modal ya. Gitu kira-kira. Untuk memperkuat fondasi ini, maksud saya itu tujuan si reklas hari ini dan reklas minggu depan tanggal 23 atau Sabtu depan tanggal 23 itu adalah untuk memperkuat fondasi ini sebelum kita melangkah ke yang kelihatan di permukaan. Jadi untuk memperkuat si fondasinya itu,
Kita harus tahu dulu kalau misalnya kita mau beli atau trading atau transaksi saham, saham itu apa sih? Tahu itu nggak harus kita ngelontok saham adalah bla bla bla, enggak ya. Tapi paling enggak itu kalau beli saham kita bisa dapat apa, terus apa benefitnya buat kita, apa resikonya. Itu yang utama. Saham itu kan tanda penyertaan modal ya. Kalau kita beli saham berarti kita nitipin modal kita ke perusahaan yang kita beli si sahamnya. Jadi dengan kita membeli saham itu, kita jadi punya hak. Misalnya ada beberapa hak, misalnya hak klaim atas pendapatan perusahaan yang biasanya dibagi, ada yang setahun sekali, ada yang setahun dua kali melalui dividen. Ada yang nggak bagi juga, tapi harus kasih alasan kenapa nggak bagi. Terus hak klaim atas aset, kalau misalnya ada likuidasi, kita berhak tuh ngeklaim aset sesuai porsi saham yang dimiliki ya. Jangan punyanya cuma slot, ngeklaimnya gembar-gembornya rame sekali. Ah, suaranya lancar kan? Kedengeran? Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan sih delaynya lancar ya. Kedengeran aman. Oh iya, ya wis. Mungkin di iya sih di pemilihan audionya waktu masuk Zoom itu. Oke, saya lanjut ya. Jadi Bapak Ibu kalau beli saham suatu perusahaan itu berhak klaim atas aset aset perusahaan ketika misalnya ada likuidasi dan berhak hadir di dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Biasanya RUPS itu diadakan setahun sekali. Bapak Ibu bisa hadir kalau RUPS perusahaan yang gede-gede misalnya Unilever kadang ada bingkisannya. Kadang ada bingkisannya tuh. Jadi seru juga kadang ikut kayak gitu. Nah, cuman semenjak kemarin pandemi COVID-19, RUPS-nya itu juga disiarkan live kadang ya. Ada yang live di YouTube gitu. Banyakan sih live di YouTube. Ada juga yang cuman live aja, nggak ada onsite-nya. Ada juga yang onsite-nya aja. Gitu. Kita bisa tahu tuh dengan datang ke atau nyimak waktu RUPS, kita bisa tahu kurang lebih rencana perusahaan kalau memang ada rencana strategis ke depannya itu seperti apa. Kadang dia juga bahas-bahas seperti itu. Terus keuntungan dan resiko saham itu apa sih? Keuntungannya, yang pertama capital gain. Capital gain itu gampangnya ya selisih harga beli dengan harga jual. Jadi kalau misalnya kita beli saham di harga 1.000, terus jual di harga 1.200, berarti kita ada untung 200 perak per lembar. Jadi harga yang tertera di platform-platform online trading gitu ya. Misalnya di sini nih. Nah, ini ada Astra Internasional, di sini ada harga las 4940. Berarti itu adalah harga per satu lembar saham Astra Internasional. Misal beli beli saham Astra di harga 4940 dan jual di 5.000 berarti ada untung 60 rupiah per lembar. Tinggal dikalikan belinya berapa lot. Satuan satuan pembelian saham itu lot ya. Jadi satu lot itu eh, banyaknya adalah 100 lembar saham. Jadi kalau punya satu lot, misal ada untung eh, 100 atau 200 rupiah, ada untung 200 rupiah dan punya satu lot berarti 100 lembar ya 200 kali 100 ada 20.000 gitu. Dividen keuntungan saham yang kedua. eh Reward dari investor saham yang berikutnya adalah dividen. Dividen itu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Ini biasanya ada yang bagikan 1 tahun sekali, ada yang bagikan 1 tahun 2 kali, macam-macam. Ada yang nggak bagiin juga sih. Yang nggak bagi, yang eh, emiten atau perusahaan yang nggak bagi dividen itu dituntut ada penjelasan kenapa dia nggak bagi. Selain dia eh, kinerja keuangannya rugi ya. Kalau rugi ya apaan yang mau dibagi? Kalau rugi kan duitnya udah habis, malah minus kan. Jadi kalau dia ada untung terus
dia nggak bagi dividen, dia harus jelasin kenapa nggak bagi. Biasanya yang nggak bagi dividen itu dia mau capex capital expense atau bikin pabrik baru misalnya, atau eh, keuntungan yang udah keuntungan dari kinerja tahun lalu mau dipakai untuk bayar utang dulu semuanya gitu misalnya. Alasannya kenapa gue dipakai bayar utang semuanya, kenapa nggak sebagian, itu harus dijelasin juga. Biasanya itu dijelasin di RUPS. Itu tadi ya. Kemudian risikonya ada capital loss. Capital loss itu ya kalau kita beli misalnya di harga 1.000 per lembar, ternyata harganya turun ke 900 daripada harganya makin turun dan ruginya makin dalam, kita jual rugi dulu deh, mumpung baru rugi 100 perak per lembar. Nah, itu ada namanya ada kerugiannya capital loss namanya. Itu ya. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom chat ya. Kemudian yang berikutnya resiko likuidasi. Resiko likuidasi ini biasanya kalau si perusahaannya tuh bangkrut, yang kasus terakhir itu Skrill. Cuman masih simpang siur ya. Ujung-ujungnya kan presiden eh, nyuruh nggak boleh dibangkrutin tuh, nggak tahu lah. Tapi terakhir yang udah sidang itu kan permohonan pilotnya si Skrill kan dikabulkan. Berarti kalau dia jadi diputus pilot atau bangkrut, maka dia harus bayar semua kewajiban-kewajibannya kan. Harus bayar semua kewajibannya, utang apa namanya? Gaji ke pegawainya, terus bayar hutangnya. Kemudian kalau masih ada sisa aset yang dilikuidasi, barulah kita sebagai pemegang saham biasa atau yang retail-retail kayak gini, baru dapat pemegang saham biasa lah ya, baru dapat bagiannya gitu. Kalau enggak, kalau nggak ada sisa, ya udah angus. Cuman perusahaan yang sampai bangkrut dilikuidasi itu bisa dihitung jari sih ya, nggak banyak lah, nggak banyak. Masih jauh lebih banyak perusahaan yang sehat dan layak untuk dibeli sahamnya gitu. Contoh dividen itu kayak gini. Ini bisa kita akses di informasi-informasi kayak gini, semua ini bisa kita akses di website eh, www.kc.co.id ya. Jadi contoh penampakannya itu kalau ada pengumuman bagi dividen seperti seperti ini misalnya. Misalnya ini kemarin perusahaan AKR, Akra, kode sahamnya Akra. AKR Koporindo dia bagi dividen sebesar 50 rupiah per lembar. Dan hal-hal yang perlu diketahui Bapak Ibu kalau misalnya lihat pengumuman si saham ini bagi dividen, yang pertama yang harus diketahui adalah tanggal kumditnya tanggal kumdit di pasar reguler lah. Itu kapan? Maksudnya tanggal kumdit ini adalah tanggal terakhir Bapak Ibu harus punya saham itu di Porto, gitu ya. Tanggal pembelian terakhir si saham yang mengandung hak dividen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli Akra nih, ini kan kumditnya 2 Agustus 2024. Bapak Ibu beli saham Akra tanggal 2 Agustus juga dan masih disimpan sampai penutupan market tanggal 2 Agustus. Kemudian ini hari Jumat berarti. Kemudian tanggal 5 Agustusnya, hari Seninnya langsung dijual, itu masih dapat hak dividen. Kecuali di tanggal 2 Agustus Bapak Ibu jualan sahamnya. Kemudian waktu sampai penutupan market di tanggal 2 Agustus, saham Akra nggak ada di portofolio, berarti Bapak Ibu nggak dapat hak dividen. Itu. Jadi tanggal tanggal cum date ini perlu diperhatikan kalau memang mau incer dividennya. Ya. Tanggal ada beberapa informasi. Kedua, ex date ini adalah hari pertama perdagangan saham yang eh, nggak mengandung hak dividen. Jadi setelah tanggal cum date, hari bursa berikutnya itu pasti tanggal ex date, gitu ya. Tanggal cum date itu eh, hari terakhir perdagangan saham yang mengandung hak dividen, ex date itu.
hari pertama perdagangan saham yang nggak mengandung hak dividen. Itu ya, paham ya? Kalau bingung, tulis di kolom chat aja nggak apa-apa. Yang lainnya nggak dilihat sekilas-sekilas, asal tahu nggak masalah. Kemudian hal yang perlu diketahui lainnya itu adalah pembayaran dividen, tanggal pembayaran. Kadang ada tuh yang apa ya, yang nanya, bukan kadang sih, itu sering, sering nanya. Disangkanya tanggal pemerit 2 Agustus, berarti dividennya juga dapat tanggal 2 Agustus itu. Padahal enggak. Duit dividennya masuk ke porto kita itu di tanggal pembayaran dividen. Nah, kalau di sini ditulis 15 Agustus ya berarti tanggal 15 Agustus itu duitnya masuk ke porto kita. Sini ya, tanggal ini. Tanggal pembayaran. Itu adalah tanggal kita terima duit dividennya. Ya, gampang lah. Semua informasi ini bisa diakses, bisa dilihat di websitenya KSEI. Websitenya Bapak Ibu bisa buka kasei.go.id atau ketik KSEI ini di Google, nanti Google akan ngarahin klik aja yang kasei.go.id, ya, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, terus pilih ke menu publikasi, baru pilih publikasi yang pengumuman corporate action. Di situ akan muncul semua berita atau informasi tentang dividen misalnya dari bulan sekarang bulan November ya, yang kasih pengumuman dividen di bulan November itu siapa aja di sini akan muncul. Ya, ini contoh yang kemarin Sril apa pilot ya. Ini kebetulan kalau kalau berita kayak gini banyak lah di berita-berita di sumber-sumber berita misalnya Kontan itu banyak. Ini kebetulan saya ambilnya di Kontan. Ini sumbernya saya tulis investasi.kontan.co.id. Itu ya. Kemudian eh, mekanisme perdagangan sahamnya itu gimana sih? Maksudnya itu kalau kita pengen beli saham itu gimana? Apa bisa kita langsung ke perusahaannya? Misal saya pengen beli saham Indofood gitu ya. Udah saya ke gedung Indofood sana terus langsung beli sahamnya apa gitu. Caranya nggak gitu. Nah, apa namanya perdagangan saham di Bursa Efek itu menggunakan fasilitas namanya JAST Next G. Ini sih nggak usah diapalin, nggak apa-apa. Yang jelas, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia itu hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa. Anggota bursanya ini yang tentunya yang juga menjadi anggota clearing penjamin efek Indonesia atau anggota KPEI. Nah, anggota bursa ini siapa? Anggota bursa ini adalah sekuritas. Misalnya kayak kami, kayak Jasa Utama Kapital Sekuritas. Nah, sekuritas-sekuritas inilah yang bisa bertransaksi di bursa. Jadi alurnya seperti ini nih. Investor yang mau beli dan investor yang mau jual saham itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke kantor si si perusahaan yang menerbitkan saham atau langsung ke bursa gitu ya, ke gedung bursa, eh, ke gedung bursa ke mana, ke Sudirman. Ini ku Pak mau beli saham nggak bisa tuh. Itu alurnya harus melalui anggota bursa. Di sini anggota bursanya adalah sekuritas. Misalnya Bapak Ibu adalah nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas. Jadi investor belinya ngobrol nih sama si JUC, sama Jasa Utama eh, Kapital Sekuritas. Saya mau beli saham apa? Beli saham Astra misalnya di harga 4.000. Oke, baru si anggota bursa ini menyampaikan ke bursa. Kemudian si investor jual juga sama. Misalnya ada investor jual yang mau jualan saham Astra juga. Saya mau jualan saham Astra di harga 5.000 sebanyak sekian lot. Nah, si anggota bursa ini, misalnya JUC Sekuritas juga menyampaikan ke bursa. Nah, di bursa inilah, di sistem perdagangan bursa yang namanya tadi JATS ya, JATS Next G ini, transaksinya si buy dan sell-nya tadi ketemu. Proses penyelesaiannya itu dilakukan oleh
si KCI. Jadi di situ ada SRO ya, Self Regulatory Organization. Susah ya. Itu ada beberapa, di antaranya adalah si KPI. KPI ini adalah eh, apa tadi? Clearing. Saya lupa. Clearing penjamin efek. Clearing penjamin efek Indonesia. Dan KC ini Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu beli saham, sahamnya itu kan nggak disimpan dalam bentuk kertas di rumah Bapak Ibu masing-masing ya. Bapak Ibu kan cuma terima tulisan di portofolio aplikasi joinnya masing-masing tuh kan. Nah itu sahamnya disimpan di KC, duitnya juga di situ. Makanya penyelesaian transaksinya, investor beli menyerahkan dananya, investor jual menyerahkan sahamnya, nanti ketemu di sini di apa di sini setelah di match kan, kemudian diselesaikan transaksinya, clearingnya di sini, yang beli dapat sahamnya, yang jual dapat duitnya. Penyelesaian transaksinya T+2. T+2 artinya 2 hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya belinya hari Senin, berarti yang beli dapat barangnya itu 2 hari setelah Senin, Selasa, Rabu berarti. Yang jual dapat duitnya hari Rabu juga, 2 hari setelah Senin. Gitu. Kurang lebih gitulah ya. Nah, sekuritas sendiri itu adalah anggota bursa yang ya perusahaan yang menjadi anggota bursa juga yang telah dapat izin OJK untuk melakukan kegiatan misalnya perantara pedagang efek, gitu ya. Jadi seperti JUC itu kenapa dia bisa menyalurkan transaksi jual beli saham Bapak Ibu di bursa karena dia udah atau kami udah punya izin perantara pedagang efek. Kemudian ada juga yang punya izin sekaligus dengan penjamin emisi efek. Jadi kalau ada perusahaan yang mau listing di bursa, perusahaan yang mau cari duit dari masyarakat dengan cara menjual sahamnya di market, di pasar, itu kan harus ada yang menjamin si emisinya tuh, si 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 penjamin emisinya itu bisa dari sekuritas yang punya izin penjamin emisi efek dan kegiatan-kegiatan lainnya lah ya. Nah, di sini kami Jasa Utama Kapital Sekuritas itu eh, transaksinya sekarang udah full online ya. Meskipun sudah full online, Bapak Ibu kalau misalnya sibuk atau sibuk banget atau lagi ada kendala, ada error jaringan di atau error hilang sinyal di device Bapak Ibu masing-masing misalnya, atau nggak bisa login misalnya. Tapi ada sesuatu yang urgent, pengen lihat Porto atau pengen beli atau jual saham tertentu yang sudah ada di Porto gitu ya. Itu bisa hubungi kami, misalnya hubungi saya. Hubungi saya, Mas Evan, tolong dong jualin A, saham ABC gitu ya, di harga sekian, sekian lot. Itu saya bisa lakukan. Nah, kami juga ada servis seperti itu. Nah, kami Jasa Utama Kapital Sekuritas udah punya, buat yang belum tahu, buat yang belum tahu, kami punya aplikasi desktop dan mobile. Di desktop sementara ini baru ada di Windows ya. Buat yang pakai Mac OS bisa pakai browser. Bisa pakai browser di trade.cuc.co.id. Kemudian yang mobilenya itu ada dua, ada di iPhone bisa, ada di Android juga bisa, atau pakai website juga bisa juga nggak harus di PC pakai websitenya, pakai atau pakai browser maksudnya, pakai browser juga bisa di handphone, ya. Keuntungannya atau benefitnya jadi nasabah Jasa Utama Kapital Sekuritas, terutama cabang dan Mogot ya. Itu apa sih? Yang pertama, pembukaan rekening bisa 100% online bagi yang belum punya rekening saham atau baru mau buka saham, silahkan bisa hubungi admin kami kalau misalnya bingung gimana caranya ya. Terus mobile apps-nya always on juga. Hari ini juga kebetulan ada mock trading kalau nggak salah. Terus mock trading maksudnya dia lagi nguji sistem dan seolah-olah si harga hari ini jalan kayak kayak apa kayak hari market biasa gitu. Terus kami juga punya fitur smart order. Smart ordernya ini ada banyak. Kalau favorit saya yang pertama GTC order. GTC order ini bisa
kita bisa nyuruh si mesin buat standby pasang beli. Misalnya saya pengen beli eh, si Astra sekarang, tadi kan harga si Astra di 4.000 sekian ya. Saya pengen beli harga Astra di 4.000 bulat gitu ya. Kita suruh aja si mesin pakai menu GTC order, suruh mesin tiap pagi pasang langsung order beli di 4.000. Order beli itu akan standby sampai ordernya dapat atau sampai expired karena ada tanggal expired date-nya. Kita bisa tentukan order ini aktif sampai kapan gitu ya. Kemudian ada juga auto order LIT gitu. LIT itu biasanya kami gunakan untuk pasang stop loss atau juga bisa juga pasang take profit gitu ya. Jadi kalau misalnya harga turun, habis beli harganya turun, nggak kebablasan. Dengan catatan ya sahamnya itu liquid. Kalau nggak liquid tetap susah diantisipasi. Terus ada fitur smart order. Kok smart order? Fast order. Fast order ini eh, bisa dipakai buat yang suka nyopet-nyopet. Nyopet-nyopet ya udah. Bagi yang baru pertama kali banget kenal saham dan masih eh, nyoba-nyoba sambil belajar, saya nggak terlalu sarankan nyopet-nyopet sih. Kenapa nggak terlalu sarankan? Nanti ada penjelasannya di bawah. Tapi itu ada menunya. Buat yang doyan fast trade nyopet, sekarang kita punya menu fast order. Terus real time data feed AMI Broker buat yang biasa lihat grafik harga pakai AMI Broker, kita punya data feednya, kita punya pluginnya. Jadi pluginnya ini gratis, tapi ada bintangnya, ada bintangnya. Jadi maksudnya ada minimum transaksi lah ya, nggak banyak kok. Hitungannya nggak banyak sih. Eh, untuk investor atau trader serius hitungannya nggak banyak. Kemudian ada real time selfie list. Ini biasanya saya pakai kalau misalnya oh bulan lalu saya ada trading cuan nggak ya? Nah, ini bisa pakai menu ini, menu selfie list. Itu kita bisa bisa lihat kira-kira, bukan kira-kira sih, kita bisa lihat trading kita itu udah trading kita itu total-totalan cuan atau loss malah itu. Terus narik dananya sehari bisa langsung cair asal nariknya request request fund withdrawalnya itu sebelum jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Itu bisa cair di hari itu juga. Kemudian fitur yang paling super adalah customer service. Jadi terutama buat Bapak Ibu nasabah JUC Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta, kami eh, me- kami menawarkan layanan customer service yang jos lah. Nggak 24 jam ya, manusiawi lah ya, nggak 24 jam, tapi kita akan bantu semaksimal mungkin sesuai kebutuhan Bapak Ibu eh, nasabah masing-masing gitu. Lanjut ya, kalau misalnya belum punya akunnya atau baru mau buka akun saham, silakan scan ini nih, scan barcode-nya atau ketik bit.ly/register CUCS 221 atau bisa dari aplikasinya, install aplikasinya dulu di handphone ya, bukannya harus dari handphone karena nanti ada foto selfie plus bawa KTP gitu-gitulah ya. Wajar kayak kayak open rekening bank online gitulah. Nah, Bapak Ibu bisa langsung install aplikasi Join Mobile-nya. Nanti ada menu buka account, di situ klik buka account-nya, terus kode AO kolom kode AO-nya isi 221 atau chat admin kami kalau bingung. Bisa chat saya lah. Gampangnya bisa chat saya. Kalau saya kesulitan jawab atau lagi nggak bisa jawab ya saya lempar ke Mbak admin. Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya saya bantu jawabin sih. Gitu. Oke, lanjut ya ke pembahasan masalah market. Udah jam 10 nggak berasa. Nah, di market itu nggak cuma satu jenis pasar aja. Jadi segmentasi pasarnya itu ada tiga lah secara umum ya. Oh, monggo, monggo, silakan Om. Segmentasi pasarnya itu ada tiga, ada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Yang umum
kita bertransaksi, yang umum kita pakai sebagai kita gunakan untuk transaksi itu di pasar reguler. Jadi di pasar reguler waktu penyelesaian transaksinya itu T+2 tadi itu yang seperti saya jelasin di awal tadi ya. Hari bursa kedua setelah terjadi transaksi. Jadi beli hari Senin, dapat barangnya hari Rabu. Tapi udah ditulis tuh di Porto, beli hari Senin ya di Porto udah ketulis tuh hari apa beli saham A di Porto udah muncul saham A gitu ya. Jualan saham ABC hari Senin juga dapat duitnya, duitnya datang ke Porto itu juga hari Rabu, 2 hari bursa setelah eh, terjadi transaksi. Nah, ada lagi namanya pasar tunai. Pasar tunai ini penyelesaian transaksinya di hari yang sama, T+0. Jadi jual atau beli di pasar tunai hari Senin ya transaksinya selesai, yang jual dapat duitnya ya hari Senin itu, yang beli dapat duit dapat dapat sahamnya ya hari Senin itu gitu. Biasanya ini sih untuk transaksi right ya atau eh, perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham baru itu di Porto akan muncul, misalnya yang terakhir kemarin itu yang saya ingat Inco nerbitin saham baru di Porto yang masih yang punya saham Inco sampai penutupan market di tanggal kudet akan ada Inco R gitu di Portonya. Nah, Inco R itu kalau mau dijual atau Bapak Ibu yang nggak punya Inco R pengen beli Inco R-nya itu jual belinya atau transaksinya di pasar tunai. Itu teknis lah, nanti bisa kita obrolkan lebih lanjut. Oke, next ada pasar negosiasi. Kalau masa pasar negosiasi eh enggak apa namanya? Pasar negosiasi ini ya kesepakatan aja antara antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Jadi misalnya saya nih mau beli saham ABC di pasar nego. Itu itu saya saya pasang iklan gitu ya. Terus ada juga yang pasang iklan jual saham ABC juga di pasar nego. Pasang jualnya itu misalnya di harga Rp40 sebanyak 2.000 lot misalnya kayak gitu. Dan saya pengen nawar nih, saya pengen nawar nggak Rp40 lah, Rp35 gitu ya. Saya beli semua 2.000 lot gitu. Nah, ngobrolnya nawarnya, saya ngobrol ke sekuritasnya dulu. Ngobrol ke sekuritas, tolong dong bilangin ke ini ada yang jual dari sekuritas A misalnya. Dia pasang iklan jual saham ABC harga 40 sebanyak 2.000 lot. Saya mau nawar 35 dong. Gitu. Nanti si si orang sekuritas kita misalnya dari JUC itu ngubungin tuh sekuritas yang pasang iklan jual supaya dia mengkonfirmasi si nasabahnya boleh nggak ditawar 35 nih barangnya, nanti dibeli semua 2.000 misalnya gitu. Kalau boleh dia bilang boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh, dia bilang nggak boleh. Maksudnya disampaikan ke saya bilang boleh, kalau boleh ya saya deal, kalau udah deal surat menyuratnya dilakukan manual nih maksudnya bukan bukan buy sell dari aplikasi eh, apa namanya? Bukan dari menu buy sell ini enggak ya, tapi ada suratnya, ada surat untuk jual belinya gitu. Itulah prosesnya. Yang umum digunakan untuk transaksi itu pasar reguler gitu. Yang running trade-nya Bapak Ibu biasa lihat di mana ya join saya. Ini ada running trade, ini ada running trade. Nah, running trade-nya ini kalau Bapak Ibu biasa atau mungkin pernah lihat harga yang jalan cepet banget di sini. Nah, itu biasanya yang seringnya umumnya yang kejadian di pasar reguler. Itu. Nah, munculnya di order book di mana kalau nggak ada embel-embelnya, misalnya ini ya ASI ya, Astra International Future, kok Future lagi, Astra International TBK. Saya sendirikan aja sendiri. Misalnya gini, ASI. Nah, kalau nggak ada embel-embelnya di belakang sini, ini berarti market reguler. Kalau ASI.TN, nah berarti ini adalah market tunai.
pasar tunai. Kalau misalnya pengen jual atau beli di pasar tunai, ini harus ada .tn-nya ngetiknya. Kalau nego, ngasih .nk gitu. Itu ya, itu teknisnya. Kalau kalau misalnya lupa bisa nanti nanya. Kemudian jam perdagangan sahamnya itu kapan aja sih? Ini di pasar reguler ya. Di hari Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat lah. Senin sampai Jumat pra pembukaan pra pembukaannya sama jam 8.45 ya. Kemudian 8.45 sampai 8.99 5 jam 8.59 sampai hampir jam 9 lah. Kemudian sesi satu dimulainya juga sama, mulai sama-sama jam 9.00. Eh, ada pertanyaan, kalau kode emiten itu ada tulisan waran, artinya apa? Oh, misalnya gini ya, yang masih ada warannya apa ya? Eh, finansial waran, misal. Nyontek dulu ya, Agrowe ya, oke. Kita tulis di sini, Agrowe. Kalau ada, agro waran udah nggak ada. Finansial waran. Kalau ada tulisan W-nya berarti itu waran. Ya, kalau waran eh itu waran itu bisa ditebus, bisa juga dijual. Biasanya ada periodnya, trading periodnya dari kapan sampai kapan. Misalnya ini ya, oh ini udah expired nih trading period yang masih aktif deh. BCA, baca. Baca mesti rawan salah baca ini BCA nih. Inilah ya, misal baca, kelihatan mudah-mudahan kelihatan tulisannya ya. Saya gedein. Wah, saya yang ketutupan. Ketutupan menu annotation. Gini deh. Misal baca W, berarti itu adalah warannya sih baca. Exercise price-nya di 100. Jadi kalau misalnya pengen tebus, harganya 100. Maksudnya tebus itu baca W ini bisa dikonversi jadi saham biasa. Saham yang baca aja itu nggak ada W-nya itu bisa dengan cara baca W-nya misalnya ada berapa lot, misalnya ada 100 lot, ya 100 lot itu ditebus, harga tebusnya Rp100 per lembar. Nanti setelah tebus baca W-nya hilang dan akan berubah jadi baca, nggak ada W-nya, nggak ada warannya. Trading periodnya kalau misalnya nggak mau tebus, saya pengen jual aja lah si baca W itu ya. Trading periodnya dari 9 Oktober 2013 sampai 2 Oktober 2018. Oh, ini sih udah lewat juga, nggak apa-apa lah ya, contoh aja. Berarti terakhir bisa jualan si baca waran itu ada di tanggal 2 Oktober 2018. Lewat dari itu angus, dia akan hilang dari Porto. Itu biasanya ini juga dapatnya gratis. Terus exercise price-nya kalau misalnya mau nebus, mau dikonversi jadi saham biasa, ini juga ada tanggalnya dari tanggal 23 April 2014 sampai 8 Oktober. Jadi ini kadang ada yang sengaja dikasih jeda nih. Trading periodnya misalnya belum sempat jualan nih, sampai tanggal 2 Oktober belum dijual gitu ya penutupan market, kan masih ada tuh baca W-nya. Nah, eh saya pengen tebus aja lah, masih bisa karena terakhir kan 8 Oktober ditebus. Setelah ditebus sudah dikonversi jadi saham biasa, baru bisa dijual di market. Oke, silakan. Gitu. Kalau ada W-nya berarti itu waran. Nah, sesi pertama di hari Senin sampai Kamis itu jam 9.00 sampai 12.00. Sampai 12.00. Di hari Jumat itu ada bedanya. Sesi pertama berakhir jam 19.30 karena ada Jumatan lah ya. Dan sesi 2 di hari Senin sampai Kamis mulai jam 13.30. Di hari Jumat mulainya jam 14.00, selisih setengah jam. Ya karena ada Jumatan itu tadi. Berakhirnya sama sampai jam 15.49.59.
Dan 15.50 itu pra penutupan. Jadi kalau ada orang yang atau Bapak Ibu pernah dengar kamar gelap, itu di 15.50. Jadi kalau Bapak Ibu perhatiin market misalnya di hari Senin sampai Jumat jam 15.50 running trade akan berhenti, tapi kita masih bisa pasang order gitu ya. Jadi pasang kalau kita mau beli saham dan pengennya dapat barang di harga penutupan, belilah di harga over beberapa papan di atas harga last price di jam 15.50. Nanti akan dapat harga di harga penutupan gitu. Kemudian random closingnya jam 15.58. Jadi kalau mau beli saham dan pengen dapat di harga penutupan, jangan sampai jam 15.58 ya. Nanti kita nggak bisa milih harga, pengen beli hajar kanan banget atau pengen jualan biar langsung laku kan harus jual di harga bid agak bawah berapa papan ya dari harga last terakhir gitu. Random closingnya jam 15.58 sampai jam 4. Nanti jam 16.01 itu running trade jalan lagi tuh. Itu kita masih bisa beli atau jual, masih bisa transaksi, tapi hanya bisa di harga penutupan. Kalau harga penutupannya udah pindah di kolom bid, ya kita nggak bisa langsung beli dapat barang, harus ngantri. Itu buat yang jualan bisa langsung laku. Gitu ceritanya ya. Sampai jam 16.15. Benar-benar tutup di market reguler jam 16.15. Kalau pasar nego masih buka sampai 16.30. Kemudian ini ada tambahan sih, tambahan apa? Papan pemantauan khusus ya. Papan pemantauan khusus mekanisme perdagangannya pakai full call auction. Jadi ada banyak sesi satu hari itu dibagi. Kalau Senin sampai Kamis ada 5 sesi, kalau di hari Jumat ada 4 sesi. Karena waktu breaknya lebih lama kalau hari Jumat. Nah, eh, gampangnya sih tiap 1 jam lah ya. Jadi sesi pertama itu dimulai jam 9.00 sampai 9.55. Kemudian jam 9.55 itu matching, jadi orang yang beli di situ ditemuin dengan yang jual di matchingin lah itu. Terus jam 9 eh, apa namanya jam 10 itu harga kebentuk dan masuk sesi 9.5959 harga kebentuk dan masuk jam 10.00 masuk sesi yang kedua, kayak gitu terus sejam sekali. Tapi ya saran saya nggak usah transaksi di saham yang masuk papan pemantauan khusus juga nggak apa-apa sih. Bikin ribet diri sendiri aja kalau kalau emang masih mau di situ. Gitu ya. Yang berikutnya hal penting yang harus diketahui adalah fraksi harga. Jadi nggak semua level harga saham tiap satu kali kenaikan harga misalnya tiap satu kali kenaikan harga itu bernilai sama. Itu enggak. Jadi harga saham di bawah 200 tiap satu kali kenaikan harga, misal misal dari 100 naik 1 tingkat ke atas, itu nilainya naiknya Rp1, jadi 101 gitu. Terus sampai 200, dari 200 sampai 500 naiknya itu 2. Jadi dari 200 gitu ya, harga 200 naik 1 tingkat itu 202. Misalnya ada harga saham yang harganya 400-an, 402 gitu ya. Naik 1 tingkat itu naik 1 tik istilahnya itu harganya bukan 403 tapi 404 karena fraksi harganya 4 ya. Karena fraksi harganya 2 sampai 500. Start dari 500 ke atas sampai 2000 fraksi harganya 5. Jadi harga saham yang 2000-an dari 2000 naik 1 tingkat ke atas itu bukan 2001, bukan 2002, tapi langsung 2005. Naik 1 tingkat lagi 2010 gitu. Terus kelipatan 5 sampai 5.000. Sampai 2000. Gimana sih? Ya bener. Salah saya.
Dari 500 sampai 2000 ini 5, ya bener. Gimana sih nyampe mana sih tadi? Ya, ya bener sih. Gara-gara ini ada 10, saya pikir itu udah 10. Nah, dari 2000 terus dari 2000 sampai 5000 itu fraksinya 10. Ini contohnya yang salah. Saya ulang ya. Wah, udah ini nih. Suara udah mulai-mulai. Jadi dari 2000 naik satu tingkat itu naik satu tingkatnya itu bukan 2005 ya. Ralat 2010. Naik satu lagi bukan 2015 tapi 2020. Nah, kalau harga sahamnya itu seribuan, naik satu tingkat itu bukan 1010 tapi 1005. Karena kan masih di bawah 2000 tuh, di atas 500, di bawah 2000. Masih di antara 500 sampai 2000. Itu ya. Kemudian kalau harga sahamnya 2000 sampai 5000 itu udah ini 10. Kalau di atas 5000 baru tiap kenaikan satu tingkat nilainya 25. 5000 nih naik satu tingkat bukan 5010 lagi ya, tapi 5025. Aduh, ya gitulah 5025. Naik satu tingkat lagi ya 5050 terus ke atas gitu ya. Dan ada namanya maksimum perubahan harga. Jadi tujuannya ini biar kalau menurut bursa sih tujuannya meminimalisir manipulasi harga. Maksudnya adalah kalau misalnya nih ada harga eh, 500 gitu ya. Biar sekali jalan naik itu nggak langsung bombastis langsung naik ke 600 gitu nggak bisa. Jadi sekali sekali gerak atau sekali beli atau sekali perubahan harga itu maksimalnya adalah 10 tingkat ya. 10 tingkat. Jadi kalau fraksi harga satu ya Rp10. Kalau fraksi harga dua Rp20. Fraksi harga 5 ya 50. Fraksi harga 10 ya Rp100. Fraksi harga 25 Rp250 gitu. Jadi sekali gerak dari 500 misalnya sekali lompat gitu ya. Sekali lompat eh, satu kali perubahan harga itu bisanya ke 5050 gitu. Nggak bisa tuh ke 5070 atau langsung langsung nih langsung gerak ke 5100 itu nggak bisa. Harus ada apa dan transaksi di harga-harga selain 5050 misalnya 5055, 5060 dan seterusnya. Kemudian hal lain yang perlu diketahui lagi adalah eh apa? Auto reject. Ini penting karena auto reject ini tujuannya ya menurut bursa itu untuk ya menghindari apa? Menghindari manipulasi harga lah gitu. Supaya untuk menjaga mekanisme pasar yang sehat itu menurut bursa seperti itu. Sehat, wajar dan teratur. Auto reject itu adalah sekali eh, apa batas kenaikan atau penurunan maksimum suatu harga dalam satu hari perdagangan. Jadi misalnya nih, harga range 50 atau di bawah 200 lah ya, di bawah 200 satu kali eh, kenaikan harga bukan satu kali sih, tapi mentoknya naik itu cuman bisa 35% ke atas. Itu namanya auto reject atas. Dan mentoknya turun ke bawah juga 35% atau nyampe Rp50 lagi gitu. Misal ada harga saham eh, senilai Rp100 ya per lembar Rp100. Nah, berarti mentoknya hari 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 Senin misalnya harga saham hari Senin itu previousnya Rp100 harga penutupan hari Jumatnya ya itu Rp100. Berarti untuk hari Seninnya mentok sementok-mentoknya kalau dia naik itu adalah Rp135 karena 35% plus 35% dari harga penutupan di hari Jumatnya
Gitu maksudnya. Turunnya juga sama, turun 35% dari penutupan hari Jumatnya untuk hari Seninnya ya, atau balik lagi ke 50, mana yang dicapai duluan gitu. Sedangkan harga saham 200 sampai 5.000, sampai di bawah 5.000 ya, sebelum 5.000 itu auto reject, atasnya dan bawahnya sama-sama 25%. Jadi naik 25% kepentok, turun 25% juga kepentok itu. Dan di atas start dari 5.000 itu cuma 20%. Kalau 25% juga kejauhan. Mungkin dirasa kejauhan ya oleh bursa. Gitu. Jadi ada auto reject atas, ada auto reject bawah yang bisa langsung kita tahu nih. Misalnya di sini nih saham yang beneran Astra Jumat kemarin tutup ini Jumat apa harga MOK apa namanya? MOK hari ini anggap aja harga Jumat kemarin tutup di 4940 ya. Kalkulator. Kok ambil broker sih? Kalkulator. Tuh 4940. Berarti ditambah 4940 dikali eh, 25%, 0,25. Nah, auto rejectnya di 6175. Kalau naik, mentoknya naiknya ke atas sampai 6175. Itulah kira-kira. Lanjut, kita bahas tipis-tipis lah ya. Ini corporate action maksudnya itu Bapak Ibu perlu tahu kalau misalnya di saham itu ada namanya corporate action yang bisa berpengaruh langsung terhadap pemegang saham. Ada beberapa corporate action, tapi yang umum umum kejadian itu cuma dikit kok. Yang pertama itu dividen tunai. Jadi perusahaan itu bagikan hasil kinerjanya dalam bentuk duit, bagi-bagi duit. Biasanya umumnya setahun sekali, ada yang setahun 2 kali gitu. Ada juga yang nggak bagi. Kalau nggak bagi ya dia harus kasih penjelasan kenapa nggak bagi. Gitu ya. Kemudian yang umum dilakukan lagi itu adalah raisyu. Raisyu itu adalah eh, kalau si perusahaan itu belum pernah sama sekali eh, belum pernah sama sekali terbitin saham dan dia baru pertama kali menerbitkan saham itu namanya IPO, Initial Public Offering. Kalau dia udah listing di bursa tapi pengen cari duit dan cara cari duitnya adalah nerbitin saham baru itu namanya reissue atau distribusi HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Kenapa disebut HMETD? Karena hak memesan efek terlebih dahulu karena si pemegang saham misalnya Astra ya, si pemegang saham Astra sebelumnya sebelum Astra memutuskan untuk nerbitin saham baru itu pemegang saham si investor yang sudah punya saham Astra maksudnya ya pemegang saham ya itu berhak nebus duluan, berhak nebus saham yang saham baru yang diterbitkan oleh si Astra. Gitu. Gitulah ya. Dan berikutnya corporate action yang sering dilakukan itu RUPS. RUPS biasanya setahun sekali. Itu ada juga RUPS luar biasa. Umumnya RUPS setahun sekali lah. Monggo. Umumnya RUPS setahun sekali dan di situ akan disebutkan semua. Misalnya kalau misalnya dia mau bagi dividen, dividennya mau dibagi berapa. Kalau dia mau raisyu, dia akan juga cerita raisunya berapa banyak gitu ya. Atau nerbitin saham barunya berapa banyak. Kemudian berikutnya stock split. Nah, stock split yang terakhir kejadian itu bukan kejadian sih, maksudnya terakhir saya ingat itu adalah si eh, Indosat ya. Indosat dia trading view. Nah, Indosat dia stock split stock split itu maksudnya adalah dari misalnya harganya itu 10.000 mau di split jadi 1 banding 5 berarti dibagi 5 supaya tujuan stock split itu supaya harga sahamnya lebih terjangkau. Nah ini dia tanggal berapa dia stock split
14 Oktober, 4-1. 14 Oktober itu dia closing kemarin lah. Closing kemarin itu 2600, 2600 bagi 4, bagi 4 kali 4, berapa? Dikali 4. Awalnya harga 10 ribuan, supaya bisa lebih terjangkau, biasanya si emiten ini melakukan stock split. Tujuannya pertama, eh, lebih terjangkau. Dengan lebih terjangkau itu, tujuan berikutnya adalah supaya lebih bisa liquid, supaya bisa lebih liquid, bisa lebih banyak investor yang mampu bertransaksi di saham ini gitu. Itu sih. Nah, lanjut. Kalau Bapak Ibu pengen trading atau investasi eh, di pasar modal, terutama di saham ya, yang perlu pertama kali dilakukan adalah Bitman. Bukan pertama kali sih, pertama kali ya tadi kita cari tahu dulu saham itu apa gitu ya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Fitment. Maksudnya Fitment gimana sih? Karena sesungguhnya, karena karena trading saham itu ya, saham dan sejenisnya, dan yang setipe misalnya forex, gold, commodity itu adalah survival to the fittest. Jadi siapa yang nggak bisa beradaptasi di situ ya akan gugur, akan gagal. Makanya kita perlu fitment di sini supaya kita nggak gagal di situ. Nah, fitment ini yang pertama kali dilakukan adalah kita kenali dulu siapa kita. Apakah saya ini adalah pekerja kantoran? Apakah pekerja yang tugasnya di lapangan? Atau saya ini adalah pemilik usaha yang selalu sibuk misalnya ya, tapi jamnya nggak selalu jam 9 to 5. Apakah saya ini sultan 7 turunan, duitnya nggak berseri gitu. Ya bebas sih kalau itu ya. Kemudian apakah saya ini pelajar atau mahasiswa? Terus apakah saya ini ibu rumah tangga? Nah, kalau kita sudah sadar, sadar dan menerima siapa diri kita, kenapa itu harus harus tuh hubungannya dengan ini nih? Kenapa kita harus harus menyesuaikan? Misalnya saya nih, saya meskipun kerjaan saya melototin market, tapi saya juga apa kerjanya anggap aja pekerja kantoran gitu ya, yang meskipun kerja di sekuritas, tapi kerjanya nggak selalu melototin market. Misalnya Misalnya ada nasabah yang order, saya harus masukin ordernya. Terus misalnya ada eh, mau ada workshop bikin materi, misal kayak gitu. Atau ada apalah gitu, gitu ya. Karena dengan kita tahu siapa kita bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan kok misalnya diri, sih? Menyesuaikan strategi mana atau tipe trading apa atau tipe pelaku pasar mana yang mau kita pilih. Misal, misal, misal nih ya, Bapak Ibu ada yang misalnya saya adalah pekerja yang tugasnya di lapangan nih, di proyek gitu ya, yang pakai topi kuning, pakai helm kuning. Nggak mungkin saya scalping. Kemungkinan kecil sekali saya scalping. Resikonya akan sangat-sangat besar. Gitu ya. Paham ya? Karena di sini scalping itu ini saya urut dari kiri ke kanan itu time frame transaksinya ke kanan semakin lama, ke kiri semakin singkat ya. Dan ini akan berbanding terbalik dengan risiko. Semakin singkat transaksinya, risikonya sebenarnya itu semakin besar. Serius, makin gede. Bukan berarti eh, apa namanya? Bukan berarti kita juga bisa apa namanya? Bukan berarti kita bisa dapat duit gede dalam waktu singkat, risikonya itu nggak ada atau kecil nggak, risikonya juga gede. Dan
Kemudian ada day trading. Day trading ya trading harian itu. Resikonya juga gede. Apalagi buat yang nggak bisa mantau market itu akan lebih gede resikonya. Kemudian swing trading. Nah, swing trading ini tengah-tengah lah ya resikonya. Resikonya nggak terlalu gede, juga masih ada yang lebih rendah resikonya. Position trading mirip dengan si investing. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya saya pekerja lapangan yang tugasnya di proyek pakai topi atau helm kuning, maksain scalping yang ada trading saya berantakan atau tugas saya di proyek jadi berantakan. Kan gitu. Mau pilih yang mana? Terus misalnya nih, saya ibu rumah tangga nih gimana? Mau pilih yang mana? Nah, ibu rumah tangga kegiatannya di rumah apa aja? Maksudnya bukan saya kepo ya, maksudnya itu anak saya udah gede-gede nih. Jam 8 itu anak saya udah keluar rumah semua. Saya udah selesai nganterin sekolah semua gitu ya. Jadi dari jam 9 sampai jam kurang lebih jam 12 free saya di rumah. Maksudnya nggak ada kegiatan yang eh, nggak ada kesibukan nggak ada kesibukan rutinitas di antara jam 9 sampai jam 12. Silahkan kalau mau scalping, kalau mau di trading silahkan. Dengan konsekuensi eh, apa namanya? Tambahkan dulu juga ilmunya. Nah, ada yang kadang ngantor, kadang di rumah. Kadang ngantor, kadang di rumah. Kalau di rumah misalnya lagi emang bener-bener senggang waktu jam 9 sampai jam 12, jam 11 atau bahkan mungkin senggangnya sampai sore, silakan mau scalping di hari yang lagi free gitu. Kalau misalnya lagi sibuk, silahkan pilih strategi trading yang lainnya yang cocok buat kesibukan masing-masing. Kalau saya pribadi itu paling nyaman ini swing trading. Swing trading dan ya investing oke lah, investing hampir semuanya sanggup dan mampu gitu ya. Saya paling nyaman ini swing trading. Kenapa? eh yang pertama nggak terlalu makan waktu dan nggak harus tiap hari transaksi. Nggak harus tiap hari transaksi iya karena memang saya harus kerja juga. Maksudnya ngerja apa? Ada kerjaan gitu ya. Dan kemudian kita tinggal bikin trading plan. Bikin trading plannya itu bisa di market waktu tutup, malam hari bisa, pagi sebelum market buka bisa bikin trading plan. Terus kita bisa pasang ordernya sesuai trading plan dengan menu eh, smart order dari fitur aplikasi Join, jasa utama kapital sekuritas aplikasinya JUC ya. Tadi pakai menu smart order bisa pasang order beli, pasang stop loss, pasang take profitnya bisa. Terus kalau misalnya kita nge-swingnya agak pilih yang time frame-nya agak gede gitu, agak lama gitu, kita bisa pantaunya nggak harus setiap saat dipantau, misalnya beberapa jam sekali atau tiap market tutup. Kalau misalnya, oh ini udah hampir udah ngetes area target nih, misal di sini targetnya ya, udah pernah nyampe sini, terus nah udah di sini lagi udah ada rejection di area target gitu ya. Ya udahlah, saya jualan besok. Nah, lebih santai gitu. Saya lebih cocok di sini kalau saya. Nah, kalau Bapak Ibu, silakan ini pilih yang mana dan cocokkan dulu di sini gitu. Lalu pilih mau pakai strategi yang mana. Kalau maksain kalau dipaksain misalnya sibuk banget di jam kerja maksain scalping, saya sih cukup yakin hasilnya nggak baik, hasilnya nggak bagus. Itu sih. Itu sih ya. Kalau swing trading enak, tinggal pasang misalnya nggak sama sekali nggak sempat buka market di jam kerja bisa pasang smart order. Kalau sempat buka market ya diintip pasang order tutup lagi, udah beres gitu. Itu yang saya rasakan gitu ya. Kalau lagi senggang atau memang ada waktu, silakan berscalping dan day trading ya dengan konsekuensi tambahkan
knowledge knowledge tentang strategi dan pastikan money manajemennya juga dijaga gitu. Karena trading itu kuncinya cash flow. Kalau investing jelas harus ada analisa yang lebih mendalam terutama di sisi fundamental. Nah, makin ke kanan makin lama makin arahnya makin ke investasi. Strategi-strategi ini ada dalam kursus berikutnya ada. Jadi ini adalah pengantar yang nanti kita akan bahas di 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 kelasnya nanti kita akan bahas di besok ya yang kelas analisa teknikal dasar itu kita bahas analisa teknikal benar-benar dari nol, benar-benar dari nol, nol ya nol, nol bulat nol itu kita bahas dari nol eh gimana apa namanya ya gimana cara baca chart terus eh, gimana analisa saham pakai analisa teknikal kayak gitu. Dan di situ nanti mestinya juga ada strategi. Strategi kan secara umum gampang ya, belinya di area support, jualnya di area resisten. Tinggal kita cari tahu di mana area-area itu. Itu sih. Untuk strategi yang lebih expert itu nanti ada jenjangnya sih. Di kampus cuan ada jenjangnya. Eh, Bapak Ibu nggak harus ikutin dari awal ya, tapi buat yang masih bingung analisa teknikal atau sama sekali belum pernah belajar misalnya, disarankan sih ikut dari awal. Nah, kalau yang sudah tahu analisa teknikal, sudah sudah nggak asing lah, terus mau skip level basic, nggak masalah, silahkan langsung ikut di level yang intermediate atau bahkan langsung ke expert juga nggak masalah. Itu. Oke, dari tipe-tipe pelaku pasar di sini, kok tipe pelaku pasar sih, tipe investor, eh, ya tipe pelaku pasar lah ya. Dari kiri ke kanan ya, makin ke kiri makin makin trader, makin ke kanan makin investor, sifatnya makin investing. Jadi sebenarnya trading trading dan investing itu bedanya apa sih? Jadi kalau dari sisi waktu, trading itu cenderung lebih singkat waktunya karena namanya aja dagang kan. Orang dagang kan pengen dapat untung sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya ini dalam arti adalah dalam artian ya semaksimal mungkin peluang yang bisa diambil ya. Kalau investing lebih jangka panjang, lebih jangka panjang dia. Jangka panjangnya itu gampang ngomongnya bisa jadi di atas 1 tahun. Tujuan belinya jelas beda. Kalau tujuan belinya orang trading, hampir pasti dia capital gain. Hampir dipastikan dia capital gain tujuan transaksinya. Kalau orang investing, tujuan transaksinya itu eh, capital gain iya, kadang juga ambil dividen juga iya. Gitu. Capital gain iya karena dia akan cari saham-saham yang dirasa murah di bawah harga yang harga di pasar itu di bawah nilai si perusahaan, kemudian dia beli ngarepin harganya juga naik karena sebenarnya menurut perhitungan dia dari sisi analisa fundamental nilainya nggak segitu ya, jauh lebih tinggi. Nah, dia akan juga dapat capital gain. Terus dari analisa juga yang umum digunakan untuk trading biasanya menggunakan analisa teknikal karena juga time frame-nya lebih singkat dan analisanya bisa lebih cepat. Itu kenapa saya suka. Kemudian kalau investing umumnya menggunakan analisa fundamental. Kemudian ini yang penting nih transaksinya. Kalau trading bisa pakai limit atau margin, bisa. Boleh nggak? Boleh-boleh aja, tergantung preferensi masing-masing ya. Meskipun seperti misalnya saya pribadi nggak pakai limit atau margin. Kalau misalnya saya beli terpaksa pakai limit atau margin, besok atau nanti sorenya itu biasanya saya top up langsung. Nah, kalau investing hanya pakai cash, nggak pakai limit atau margin, gitu guys. Karena menurut saya orang dagang pakai utang itu udah nekat. Kalau orang investasi pakai utang itu udah nggak nekat lagi namanya.
Ada pertanyaan. Saya mau profit trading cukup 2% per hari, oke. Apakah saya juga pasang trailing stop atau cut loss di 2%? Atau bagaimana cara hitung cut loss dan profit yang pas? Oke, kalau saya hitung eh, target profit, apa namanya, profit loss-nya, itu biasanya yang saya lihat dulu adalah risikonya berapa. Area area belinya, pertama area belinya di mana. Kemudian jika saya beli di harga misalnya 1.000, stop loss-nya itu harus di mana? Artinya area-area yang misalnya area area support, kalau misalnya itu di breakdown baru batal. Nah, area itu yang saya cari. Baru saya hitung. Saya hitung di situ berapa banyak nih. Misalnya di situ, oh ternyata ada 2% atau 3% atau 4% gitu ya. Biasanya saya batasin nggak nyampe 10%. Kalau nyampe 10%, saya anggap agak kegedean. Saya anggap kegedean lah gitu. Terus baru saya hitung potensi naiknya area-area yang mungkin dicapai, kemungkinan dicapainya itu cukup besar. Secara teknikal ya ini ngitungnya. eh dicap area yang kemungkinan dicapainya cukup besar oleh harga. Kalau udah ketemu, misalnya beli di 1.000, terus supportnya misalnya ada di 950 gitu ya. Berarti kalau breakdown atau turun ke bawah 950, saya cut loss. Terus targetnya ada di 1.100 atau 1.150. Nah, jadi peluang targetnya itu, peluang rewardnya itu jauh lebih besar daripada si risikonya. Itu akan saya ambil gitu. Jadi saya akan bandingkan dulu risikonya berapa dibandingkan dengan si peluang rewardnya. Biasanya sih umumnya 1:2. Risiko satu, peluang rewardnya dua. Itu baru oke lah kalau misalnya mau diambil gitu. Nah, kalau target profit trading harian cukup 2% per hari, nggak masalah sih kalau misalnya mau terapin cut loss-nya juga 2% gitu ya. Dengan catatan akurasinya harus bagus gitu. Kalau akurasinya nggak bagus ya babuk babuk babuk. Kalau hitung-hitungan apa, hitung-hitungan win loss, perbandingan win loss gitu, menang 10 kali transaksi menang 5 loss 5 kan nggak untung tuh. Tapi kalau rasionya misalnya 1:2, menang 4 loss 6 pun masih ada untung. Itu sih lebih di situnya kalau saya. Dan balik lagi ini kan untuk day trade ya, untuk day trade dan scalping mungkin gitu. Jadi boleh kalau misalnya mau scalping, trading jangka pendek, saya mau ambil untung 2% per hari, tapi juga mau batasin 2% juga, nggak masalah. Nah, terus bedanya teknikal dan fundamental tuh apa sih? Analisa teknikal dan fundamental. Ini analis teknikal itu percaya bahwa ya harga adalah harga yang ada di pasar gitu. Maksudnya adalah saham ABC harganya 1.000 di market, ya udah itu harganya 1.000. Kalau fundamental enggak. Kalau saham ABC harganya 1.000, dia enggak langsung percaya itu adalah harga dari si saham ABC, adalah nilai dari si saham ABC. Dia akan hitung dulu, dia akan langsung anggap harga 1.000 itu bukan harga yang sebenarnya. Dia akan hitung, 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 hitung. Dasar hitungannya dari mana? Data yang digunakan adalah data ekonomi, bisa dari data ekonomi makro, global gitu ya. Terus data-data industri hingga kinerja si emitennya dari laporan keuangan misalnya. Dia akan hitung ketemu berapa. Misal ternyata harga atau nilai si saham ABC ini harusnya 1.500, tapi di market harganya 1.000. Oh, berarti ini murah nih. Nah, baru dia baru si saham ABC itu eh, dikategorikan layak untuk dibeli. Nah, terus kalau analisa teknikal, data yang digunakan itu cuman analisa analisa dari historical harga dan volume. Oh, monggo, monggo, silakan Om. Kemudian analisis yang dilakukan dari data itu tadi itu adalah
Kalau analisa teknikal itu kita analisa apa namanya? Market action. Market action itu adalah ya trend, price price action dan volume. Itu tadi yang akan kita pelajari di eh, webinar atau kelas di akhir November nanti. Itu. Kemudian kalau fundamental akan menganalisa valuasi sih, lebih ke valuasi ya. Ya kalau valuasinya dinilai lebih eh, apa namanya besar daripada harga yang ada di market, dia akan memutuskan untuk beli. Tapi kalau nilai yang dia hitung valuasinya lebih kecil daripada harga yang di market, harga yang ada di market, dia akan memutuskan untuk jualan. Itu. Terus tips memilih saham. Ini akan kita bahas nanti di apa? Sabtu depan ya, tanggal 23 November 2024. Tuh. Nah, tools andalan yang digunakan adalah aplikasi online trading yaitu Join Desktop dari Jasa Utama Capital Sekuritas, kemudian charting softwarenya kita pakai TradingView, bisa Ami Broker bisa. Terus untuk cari info-info emiten kita juga bukan kita sih, maksudnya adalah saya biasa pakai RTI Bisnis. Ini info dulu. Nah, udah materinya selesai dan kita sambung Sabtu depan. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana cara menyikapi misalnya saya sudah tentukan target cukup profit 2% per hari, tapi setelah dijual harga saham malah naik lagi. Itulah pentingnya trading plan. Jadi eh, ada petuah dari para senior, dari para senior-senior. Petuahnya adalah plan your trade, kemudian trade your plan. Supaya menghindari hal-hal yang kayak gini tadi tuh, menghindari hal-hal yang kayak gini tadi, menghindari hal-hal yang nyesel tahu gitu nggak dijual, gitu kan. Hashtag tahu gitu tuh pasti selalu ada tuh di trader saham karena kita sebagai trader retail itu posisi kita tuh nggak pernah bener dalam arti kalau kita beli dikit terus naik tahu gitu belinya banyak. Kalau kita beli terus habis itu turun tahu gitu nggak beli. Ya kan pasti akan selalu ada. Jadi menyikapinya pertama ya bersyukur. Bersyukur alhamdulillah udah profit gitu kan. Yang kedua, bikinlah trading plan. Bikinlah trading plan dan tetapkan kalau misalnya memang eh, memang berniat untuk trading jangka pendek, ya udah, trading jangka pendek mentargetkan 2% per hari, ya sudah 2% per hari kabur, alhamdulillah gitu loh. Tapi kalau memang strateginya adalah nge-swing dengan beli di apa namanya? Misal harga di sini ada support terus harga di sini belum mau beli saya mau beli di sini nih, buy di sini. Nah, waktu harga tes ini beli, oke beli terus harga naik. Jualnya di mana? Jualnya ini ada resisten nih di sini. Lah lah kok turun. Ada resisten tuh di atas kan. Nah, nggak usah sampai resisten lah. Saya mau jualan di sini. Misal di sini sell. Nah, ketika harga harga udah naik nih, belum nyampe TP, tapi udah mengkhawatirkan gitu ya, khawatir, wah ini nyampe nggak ya, nyampe nggak ya, nyampe nggak ya. Nah, itulah pentingnya mengamankan profit pakai menu smart order. Misalnya auto order elite sell akan saya naikin ke sini. Jadi kalau harga breakdown itu profit sudah diamankan. Jadi nggak sampai minus lagi kan beli di sini misalnya ini 1.000. Nah, misal targetnya adalah 1.050. Kedikitan ya, 1.050. 1.150. Nah, ternyata di sini di sekitaran 1.070 gitu ya. Ini 1.070 atau 1.080 dia breakdown nih. Ya udahlah, saya jualan dulu aja. Paling enggak saya jualan misalnya di 1.075, 1.070 kan lumayan tuh, masih ada cuan. Tuh, pentingnya bikin trading plan adalah menghindari menghindari
eh, rasa greedy supaya mental kita bisa lebih terjaga dan psikologi yang tadi jadi pondasinya gunung es itu bisa kebentuk dengan baik, nggak rusak gitu. Saya gitu paling caranya. Cara buat hitung trading plan. Cara buat hitung trading plan itu hitung trading plan. Hitung sebentar, saya mencerna. Menghitung trading plan itu hmm, trading plan itu disesuaikan. Soalnya trading plan itu emang harus disesuaikan dengan masing-masing kan ya. Tapi paling enggak oke lah kalau besok besok diingetin aja di minggu depan diingetin aja. Coba coba kasih contoh trading plan nah, misalnya kayak gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh bikin trading plan-nya. Di minggu depan, oh ya, di minggu depan itu sekaligus pengenalan pengenalan apa namanya aplikasi online trading Om. Jadi buat yang emang bener-bener newbie banget terus belum familiar dengan aplikasi online trading, nah itu di minggu depan juga juga dibahas. Jadi biar bisa apa? Biar bisa eh, biar bisa lancar ntar ya. Slide presentasi di-share kah? Kalau slide-nya enggak, tapi ini nanti diupload di YouTube. Kalau rekomendasi harian di YouTube JOC dan Mogot itu scalping apa swing? Itu lebih ke swing kalau yang rekomendasi harian. Judulnya sih, judulnya aja itu rekomendasi harian. Karena tiap hari muncul rekomendasi. Ya memang, jadi gini ya, strategi swing trading itu memang nggak mengharuskan tiap hari harus transaksi. Tapi karena kami kan sekuritas, salah satu kewajibannya adalah memberikan rekomendasi. Jadi ya tiap hari harus kasih rekomendasi. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu lihat di rekomendasi harian yang ada di YouTube misalnya, beberapa kali sahamnya kan sama gitu ya. Karena memang dirasa masih masih bisa berlaku, areanya masih sama, masih belum kemana-mana. Nah, itu masih bisa dipakai, maksudnya gitu. Oke, segitu dulu kali ya. Kita sambung Sabtu depan 23 November 2024. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir dan bertahan sampai akhir. Nggak kerasa hampir 2 jam ya. Saya pikir sejam setengah selesai. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditulis dulu. Sabtu depan ditanyakan. Apapun nggak masalah. Saya juga butuh pertanyaan yang out of the box. Kadang ya kadang nggak kepikiran gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat hari Sabtu. Selamat akhir pekan. Selamat siang. Saya Evan. Sampai jumpa. Dadah.